Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Ketua dari tim pengabdian Dr. Eka Asih Febriani, SPD MPD, untuk skim pengabdian program integrasi Prodi dan Nagari PIPM dari program studi pendidikan IPS FIS UNP. Adapun tim anggota pengabdian adalah Ibu Hera Stuti SPD MPD, Pak Firza SPD MPD, Pak Avandri Jasril SPD MPD, Ibu Krisma Haryuniati SPD MPD, Pak Alfajri Yusra SPD MPD. Kita juga melibatkan 3 orang mahasiswi Prodi Pendidikan IPS, yaitu Evida Safitri, Alia Putri Zulkarnain, Tesalonika Armanda Bersihalowo, dan Prat. Kita adalah Ibu Bapak Guru MGMP IPS Kota Padang yang diketuai oleh Pak Alkamar SPD. Adapun judul dari pengabdian kita adalah pelatihan pembuatan simulasi virtual reality sebagai media pembelajaran interaktif untuk guru IPS. Ini adalah foto dari Bapak Ibu tim dosen yang ada di program studi pendidikan IPS. Urgensi mengapa pengabdian ini perlu kita lakukan, di antaranya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan guru yang belum mampu mengaplikasikan teknologi yang berkembang, yang salah satunya adalah teknologi VR dalam pembelajaran IPS. Dengan adanya keterbatasan skill atau keterampilan guru IPS dalam mengembangkan multimedia, maka kami dari pihak Sivitas Akademik Perguruan Tinggi Program Studi Pendidikan IPS Program Sarjana untuk FIS Universitas Negeri Padang itu mengusungkan pengabdian ini dengan tujuan dapat memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu guru kita dalam pembuatan dan simulasi media virtual. Dan tentunya media VR ini diharapkan nanti dapat memberikan pengalaman yang bermakna, nyata, dan menarik kepada peserta didik kita dalam proses pembelajaran. Kegiatan pengabdian ini kita lakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, sosialisasi kepada Bapak Ibu guru kita tentang pemanfaatan multimedia di era digital. Dan kedua, kita memberikan pelatihan bagaimana proses pembuatan dan simulasi penggunaan daripada VR untuk proses pembelajaran. Dan pastinya yang ketiga, kita mendampingi guru-guru kita untuk bisa melakukan percobaan atau simulasi VR dalam pembelajaran. Target luaran yang kita lakukan adalah diantaranya sedang tahap publikasi artikel pada jurnal Abdi, Pengabdian, Sinta 3, yang mana LOE-nya sudah kita terima. Dan yang kedua yang sudah kita lakukan adalah kita publikasi pada media cetak koran seperti Rakyat Sumbar dan juga kita publikasi pada media online seperti suararantau.com. Dan pastinya kita juga punya media sosial di mana kegiatan-kegiatan kita, terutama juga dalam pengabdian, kita uploadkan juga pada kanal YouTube dan Instagram Social Studies UNP. Bapak Ibu bisa melihat slide kita ada banyak kegiatan yang sudah kita lakukan, yang kita dokumentasikan. Antara lain, hari pertama itu adalah sosialisasi kepada Bapak Ibu Guru MGMP Kota Padang yang kita lakukan dengan cara virtual pertemuan secara daring menggunakan aplikasi Microsoft Teams pada tanggal 5 Agustus 2025 pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Meskipun malam hari kita laksanakan, tapi semangat dan antusias respon daripada peserta kita itu sangat luar biasa karena bagaimanapun ini bagian dari program mitra juga dari Prodi IPS. Karena kita juga prodi baru yang baru dilahirkan tahun 2023. Jadi ini adalah program pertama kita dengan mitra. Pemateri untuk sosialisasi itu ada 2 orang, itu dari Pak Alfajri Yusra dan Ibu Krisma Haliniati, bagaimana memperkenalkan pentingnya pemanfaatan media digital untuk Bapak Ibu kita, guru IPS. Kemudian
Tahapan kedua, kita melakukan eh, secara offline di SMPN 13 Padang pada tanggal 13 Agustus tahun 2025, mulai pukul 8 pagi sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Peserta yang hadir kurang lebih dari 50 orang peserta guru-guru IPS Kota Padang. Alhamdulillah, kegiatan kita berlangsung secara aman, lancar, dan sukses. Pemateri kita ada dua, yaitu ada Ibu Hera Hastuti, di mana beliau memaparkan pentingnya mengadopsi teknologi yang berkembang, karena perbedaan zaman itu tentunya akan mempengaruhi juga perkembangan teknologi yang digunakan. Tentu juga akan berkorelasi terhadap efektivitas perolehan hasil belajar daripada peserta didik kita. Dan kemudian dilanjutkan materi oleh Pak Wiki Lovendri, yang mana beliau memaparkan bagaimana proses pembuatan dari sebuah media VR yang tidaklah mudah dan membutuhkan sarana-sarana yang berbasis komputer dan butuh kepakaran ketika melakukan pengembangan. Nah, salah satu yang penting juga diingatkan oleh pemateri bahwasanya sebelum PR itu dibuat, kita butuh membuat sebuah konsep desain yang jelas. Pastikan apa materi yang akan kita buat, apa idenya, dan seperti apa yang kita inginkan. Jadi konsepnya harus jelas di awal. Dan di sini di tahap kedua ini, Bapak Ibu peserta diberi kesempatan juga untuk bisa mendesain konsep untuk media VR khusus materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. Dan semangat dari Bapak Ibu kita terlihat ketika Bapak Ibu mencoret-coret di kertas mereka dengan berimajinasi seperti apa perkiraan media VR yang akan mereka buat. Dan kemudian pemateri juga merespon apa yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu peserta, memberikan masukan bagaimana baiknya untuk menjadi sebuah media VR yang berkualitas. Sebelum acara berakhir, Bapak Ibu guru diberi kesempatan untuk bisa mensimulasikan penggunaan media VR itu dalam proses pembelajaran. Kita bisa lihat di sini ada seorang ibu guru yang mencobakan VR, terlihat ada semacam kacamata ya yang dimana berisikan tentang foto-foto yang 3 dimensi. Jadi kejadiannya terlihat sangat nyata dan menarik sekali untuk dilihat dan dianggap ini akan efektif untuk digunakan pada peserta didik di kelas. Dengan demikian, pengabdian kita sudah kita laksanakan sesuai dengan perencanaan awal dan alhamdulillah berlangsung sukses dan diterima hangat oleh para peserta. Dan dengan demikian, kita juga memiliki plan untuk masa depan, bagaimana tindak lanjut daripada pengabdian yang sudah kita lakukan. Tentunya ini juga merupakan hasil respon daripada Bapak Ibu peserta kita, yang mana kita membuat rencana diantaranya ada proyek media VR khusus untuk materi pembelajaran IPS. Tentu ini kita butuhkan kerjasama dengan para ahli khusus di bidang IT, animasi, dan kepakaran VR itu sendiri. Dan kita juga sudah mendapatkan link untuk bagaimana melakukan pendekatan ini dengan pemateri kita Pak Vicky Lavendi. Dan kemudian tentunya dengan adanya proyek media yang sudah kita kembangkan, tentu kita akan melakukan namanya riset penelitian untuk melihat bagaimana efektivitas penggunaan media VR itu sendiri dalam pembelajaran IPS. Semoga saja apa yang kita rencanakan, apa yang kita niatkan untuk kebaikan mendapatkan respon positif juga. Semua ini berjalan dengan lancar juga berdasarkan izin daripada pimpinan Universitas Negeri Padang dan tentunya bantuan dana dari Universitas Negeri Padang melalui LP2M. Terima kasih. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada mitra kami, Ibu Bapak MGMP IPS Kota Padang. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada pengabdian berikutnya di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.